Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia rela mengorbankan anak yang tunggal Tuhan kita untuk kita. Sungguh bersyukur akan hal itu. Mari saat ini kita mau sama-sama menyembah dan meninggikan Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selamat pagi teman-teman. Sungguh senang rasanya bisa beribadah bersama di pagi hari ini. Sungguh senang bukan? Tahun lalu sudah berakhir dan pada tahun ini kita mau memulai hari kita, memulai ibadah kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengalahkan maut, kita menang. Karena hanya Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Mari sama-sama mau kita pujikan Tuhanku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatan-Mu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatan-Mu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat.
kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Teman-teman, kira-kira apa sih yang sudah terjadi selama setahun belakangan kemarin di tahun 2020? Mungkin banyak rencana indah yang sudah kita rencanakan di tahun 2020 kemarin, namun sayang tidak bisa terjadi karena adanya pandemi. Namun kita perlu bersyukur, bukan? Setelah melewati tahun kemarin, itu menandakan bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan ada dan tetap akan ada di tahun ini pula. Mari saat ini sama-sama mau kita nyanyikan dan kita syukuri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, mari saat ini kita mau masuk dalam pokok doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami hadap ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak layak ya Tuhan. Tapi bersyukur ya Tuhan, Engkau menjamah kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan. Kami ingin berdoa, kiranya Engkau yang terus memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu kami ya Tuhan untuk memulai tahun ini bersama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini ya Tuhan, kami masih ada berada dengan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tuhan yang dapat menyembuhkan segala rumah tangga ya Tuhan, dan Engkau yang tetap akan terus berada bersama kami ya Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menguatkan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mendoakan kami ya Tuhan, agar kami bisa dekat kepadamu ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kebijaksanaan kepada para pemerintahan, agar dapat mengelola negara kami dengan baik dan adil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau masih terus berikan kepada kami semua. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami dan mengertinya. Dan juga Tuhan memimpin kami supaya kami juga bisa mengaplikasikannya dengan kehidupan kami, mengaitkannya dengan kehidupan kami, dan juga kemudian melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tolong kami semua, pimpin juga hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita semua, kepada Anda semua, selamat tahun baru ya. Happy New Year 2021. Tuhan menyertai kita semua di tengah-tengah menjalani tahun yang baru, yang tentunya masih terus menghadapi tantangan yang ada ini. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini saya diminta untuk membawakan satu tema, itu tentang God's grace, saudara. Anugerah Allah, kasih karunia-Nya Allah. Nah jadi mari kita membaca dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kedua,
ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nah, demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, apa itu grace ya? Apa itu kasih karunia? Anugerah. Satu istilah teologi yang kita itu sering dengar sekali, saudara. Dan mungkin sering kali diucapkan, diulang-ulang oleh beberapa hamba Tuhan yang kita itu dengar khotbahnya. Nah, apa itu kasih karunia? Kenapa kasih karunia itu harus kita pusingkan? Harus terus diingatkan kepada kita. Sampai saudara seorang Philip Yancey, seorang penulis Kristen yang terkenal sekali namanya Philip Yancey itu, dia sampai pernah menuliskan sebuah buku saudara yang judulnya itu What's So Amazing About Grace. Sebenarnya apa sih luar biasanya kasih karunia itu? Sehingga harus kita pikirkan, harus kita ingat lagi, harus kita diajar lagi, harus kita diajar untuk merenungkannya, dan kita didorong untuk tidak boleh kemudian melupakannya. Nah, saudara, kenapa? Apa sih yang harus dipusingkan dengan kasih karunia Allah itu? Nah, saudara, kenapa kita itu terus diingatkan akan kasih karunia Allah, saudara, termasuk pada pagi hari ini, saudara? Karena jangan sampai, saudara, kasih karunia Allah itu kita take it for granted. Kita itu hanya terima dan kemudian kita itu sia-siakan. Jangan sampai kemudian kasih karunia itu kita abaikan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena saudara, kasih karunia Allah ini memang sangat berkaitan dengan diri Allah sendiri, saudara. Kasih karunia ini berkaitan dengan diri Allah sendiri. Kasih karunia itu artinya apa, saudara? Kasih karunia Allah itu artinya adalah sesuatu pemberian yang diberikan Allah kepada kita. Pemberian yang diberikan Allah kepada kita bukan karena kita yang minta lebih dulu sama Tuhan. Bahkan saudara diberikan kepada kita bukan sebagai hadiah karena kita ini baik sama Tuhan. Kasih karunia itu bukan seperti itu, saudara. Bukan karena kita minta, bukan karena ini hadiah, karena kita baik sama Tuhan. Bahkan sebenarnya saudara, namanya kasih karunia, kalau diberikan Allah kepada kita, itu artinya kita itu sebenarnya nggak pantas, saudara, untuk menerima itu. Dan manusia, kita tidak bisa mengganti kasih karunia Allah itu dengan apapun juga dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Nggak ada di dunia ini termasuk dalam hidup kita yang bisa disamakan atau yang bisa menggantikan kasih karunia Allah. Nah, karena itu saudara, kasih karunia Allah itu dikatakan diberikan Tuhan kepada kita cuma-cuma. Beberapa orang memakai istilah gratis diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, karena gratis dan cuma-cuma itulah kadang-kadang sebagai manusia, saudara, kita itu kemudian bisa tanpa sadar mengabaikannya. Karena gratis, karena cuma-cuma, tanpa sadar, saudara, kita itu menganggapnya murah. Sehingga kita itu kemudian mengabaikannya, tidak menseriusinya, tidak kemudian menghargainya. Padahal, saudara, kasih karunia diberikan Tuhan cuma-cuma kepada kita, karena memang tidak ada harganya, saudara. Nggak bisa dihargai dengan apapun. Di dunia ini diri kita tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kasih karunia Allah. Nah, termasuk saudara yang dikatakan Efesus 2 yang kita baca ini, kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada kita, yaitu di dalam keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 mengatakan tadi, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaanmu. Itu bukan hasil apa yang kau bisa berikan kepada Tuhan. Nah, saudara, kasih karunia keselamatan dalam Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, saudara, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hebat-hebatnya kita di hadapan Tuhan. Maka saudara, kita perlu memikirkan ya, bagaimana? Yang pertama, Tuhan itu mengerjakan keselamatan yang besar itu, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ternyata bukan pekerjaan dan usaha kita, saudara. Nah, bagaimana Allah itu kemudian mengerjakan keselamatan itu? Nah, saudara, walaupun ini adalah pemberian Allah, kasih karunia Allah kepada kita, bukan berarti Allah itu cuma memberinya. Just give it. Bukan, saudara. Allah itu
mengorbankan kasih yang besar dari Dia untuk kita. Yaitu apa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia keselamatan itu bukan Allah just give it kepada kita. Tapi Allah itu mengorbankan, menunjukkan kasih-Nya yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang menjadi manusia yang baru saja kita rayakan pada Natal. Kemudian Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia dan menjadi pengganti manusia yang seharusnya dihukum karena dosa-dosanya. Saudara-saudara, dosa itu apa ya? Dosa itu bukan sekedar berbuat jahat, saudara. Dosa itu apa? Saudara, dosa itu menjadikan manusia itu terpisah dari Allah, sumber kehidupannya, penciptanya. Sehingga saudara, manusia itu dikatakan mati. Kenapa mati? Karena sudah putus dari sumber kehidupannya. Saudara, karena itu kemudian, karena dosa, manusia itu hanya tahu menuruti apa yang menjadi keinginannya daripada menuruti keinginan Tuhan. Dia menjadi lawan Tuhan sekarang, saudara-saudara. Yang Tuhan mau dia nggak lakukan, yang Tuhan nggak mau justru yang dia lakukan. Nah, sehingga dikatakan manusia itu hanya kecenderungan dalam hatinya berbuat apa yang jahat melawan Tuhan. Tidak hanya itu, saudara-saudara, dosa itu juga akhirnya menjadikan manusia itu ada di bawah penghukuman, di bawah murka Allah. Karena Allah yang suci tidak mungkin berpadanan dengan dosa manusia. Manusia yang berdosa ada di bawah murka Allah. Maka saudara, sebagai manusia berdosa, saudara, status kita di hadapan Allah itu adalah musuh Allah, dimurkai Allah, dan mati di hadapan Dia. Saudara, itulah status kita di hadapan Allah. Kita manusia berdosa. Musuh Allah, lawan Allah, dimurkai oleh Allah, dan kita ini sudah mati di hadapan Tuhan. Tapi saudara, Allah itu mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Untuk apa, saudara? Untuk menerima murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dialah yang kemudian menerima itu di atas kayu salib, saudara. Nah, sehingga kita tahu ketika kita melihat peristiwa salib, kita tahu salah satu perkataan Tuhan di salib adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pada saat itulah Tuhan Yesus seperti ditumpahkan semua dosa manusia dan murka Allah itu ke dalam dirinya. Sehingga saudara dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, bahwa Dia, Tuhan Yesus, yang sebenarnya tidak pernah mengenal dosa itu, yang tidak bersalah itu, justru kepada Dialah, saudara, dirinya yang tidak berdosa itu dibuatnya menjadi dosa. Kenapa? Karena kita, supaya dalam Dialah kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Kepadanya ditimpakan dosa dan penghukuman yang seharusnya kita terima untuk menggantikan kita, manusia berdosa. Sehingga saudara, Yohanes 3:16 ayat yang terkenal sekali itu menyimpulkan, bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia itu mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Saudara, lalu kemudian gimana caranya kita itu menerima karya keselamatan dalam Kristus itu, saudara? Gimana caranya kita itu menerima karya keselamatan itu? Apa yang sudah Allah kerjakan luar biasa besarnya dalam Kristus itu. Nah, saudara, Efesus pasal yang kedua itu melanjutkan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi bagaimana kita menerimanya? Nah, dikatakan dalam Efesus 2 itu kita menerimanya oleh iman. Iman ini pun, saudara, untuk kita itu bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus dan karya keselamatannya, itu pun anugerah Allah. Yang membuat kita itu kemudian sadar bahwa diri kita ini manusia berdosa, musuh Allah, lawan Allah, mati di hadapannya. Sehingga kemudian saudara, karena dosa itu kita sadar sekali siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita tahu kemudian jawabannya adalah kita mau datang kepada Kristus. Dan kita itu merendahkan diri kita, kita berseru, Tuhan, aku manusia berdosa. Aku mau datang, aku mau menerima karyamu di dalam Kristus, anakmu yang tunggal itu. Yang sudah mati dan bangkit untukku. Oleh iman yang dikaruniakan Allah itu kita menyadari diri kita percaya dan menerima Kristus dan segala karyanya yang telah diperbuatnya kepada kita.
kita menerimanya oleh iman. Tapi iman itu pun juga adalah pemberian dari Tuhan. Nah saudara, inilah yang sering disebutkan orang sebagai satu proses yang namanya kelahiran baru, saudara ya. Yaitu apa? Allah itu menghidupkan rohani kita yang sebenarnya sudah mati di hadapan Dia karena dosa. Sehingga kita itu menyadari siapa kita di hadapannya sebagai manusia berdosa. Dan oleh iman yang Tuhan karuniakan itu kita kemudian datang, merendahkan diri dan menerima dan percaya. Menjadikan Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah sehingga saudara, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan itu kemudian diberikan kepada kita. Nah sehingga kemudian Allah Bapa itu melihat kita sekarang yang telah percaya Yesus itu. Melihat kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan karena diri kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi Allah itu melihat kita sekarang di dalam pengorbanan Kristus. Sehingga kemudian kita dihitung sebagai orang yang sudah dibenarkan. Kenapa saudara? Karena Kristus yang sudah kita percaya. Kematian dan kebangkitannya yang sudah menggantikan dan sudah menghidupkan kita kembali di dalam Dia. Allah itu menilai kita benar, bukan karena kita saudara, tapi karena Kristus yang sudah diberikan dan sudah kita percaya di dalam Dia. Nah saudara, pengalaman kelahiran baru bagi banyak orang-orang anak-anak Tuhan, termasuk banyak di antara kita saudara, itu kan unik ya dan gak mungkin disama-samakan saudara. Sehingga Yohanes pasal yang ketiga itu mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan itu seperti angin yang kita nggak tahu dari mana arahnya, kemana dia bertiup. Tapi kita itu bisa mendengar bunyinya dan kita bisa merasakan. Nah sehingga saudara pengalaman kelahiran baru itu bagi sebagian kita itu mungkin ada kita yang percaya kepada Tuhan di dalam sebuah kebaktian KKR. Entah di gereja, entah di mana itu saudara. Nah mungkin ada di antara kita itu yang kemudian mau percaya kepada Tuhan, yang di mana Tuhan itu bekerja, kita itu ada mendaftar di sebuah sekolah Kristen, kita ikut pelajaran agama Kristen di sana, kemudian kita mendengar Injil diberitakan di kelas, dan kita itu kemudian sadar diri kita, Allah berkarya dan kita itu kemudian berdoa dan mau menerima Tuhan Yesus. Nah seperti seorang teman seperti itu saudara, dia bertobat karena di kelas gurunya mengabarkan Injil, dan dia sadar sekali siapa dia, dan dia bertobat hari itu. Ada saudara yang bertobat itu seperti salah seorang teman saya yang lain saudara. Karena dia itu kena celaka saudara. Dia itu sukanya mengganggu gereja kalau ibadah. Teman saya ini saudara. Setiap minggu itu kerjaannya lewat di depan gereja di kompleks rumah. Nguncalin pintunya gereja dengan batu. Oh kalau majelisnya keluar bingung. Dia ketawa-ketawa di balik pohon sembunyi sambil guyu-guyu. Nah saudara suatu ketika dia kena celaka saudara. Mainan sepeda sama temannya kena celaka masuk rumah sakit. Beberapa teman-temannya yang Kristen itu baik sekali besukin dia. Dan kemudian mengabarkan Injil kepada dia. Membawa dia mengenal Tuhan Yesus. Yang masih beranugerah dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan saudara kemudian. Bahkan beberapa tahun kemudian dia bersama-sama dengan saya. Sekolah di seminari Alkitab. Jadi pendeta sekarang saudara. Yang dulunya itu gak suka sama gereja. Nah saudara ada banyak hal yang Tuhan itu karyakan. Melalui pengalaman kelahiran baru kita. Tapi ujungnya itu pada satu pribadi saudara. Yaitu menerima Kristus dan karya keselamatannya. Yang telah menggantikan kita menebus dosa kita. Oleh kasih karunia kita sudah diselamatkan. Itu bukan usaha dan pekerjaan kita. Bahkan kita menerimanya itu hanya karena iman yang Allah itu juga berikan lewat kita. Sehingga kita itu percaya bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Maka saudara-saudara saya berhenti sebentar dan izinkan saya bertanya kepada Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara berapa lama Anda menjadi Kristen? Berapa lama Anda ke gereja? Saudara, apakah engkau benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus? Apakah engkau sudah benar-benar bukan hanya menerima dalam pikiranmu, tapi juga menerima Kristus di dalam hatimu, di dalam hidupmu? Kau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu untuk penebusan dosa-dosamu. Saudara-saudara, maka kemudian kita mesti meneruskan kan saudara-saudara seperti tadi yang saya katakan di awal, maka jangan sampai
kasih karunia yang besar dalam Kristus ini kita terima, tapi kemudian kita sia-siakan, kita abaikan tanpa sadar, saudara. Nah, Paulus mengingatkan dalam Efesus pasal yang kedua ini, saudara, bagaimana caranya manusia atau orang percaya itu bisa tanpa sadar mengabaikan kasih karunia Allah dalam Kristus yang sudah dia terima, saudara. Bagaimana caranya? Nah, Paulus mengatakan satu hal, jangan sombong. Jangan ada orang yang berani memegahkan diri di hadapan Allah. Efesus 2 ayat yang ke-9. Jangan ada orang yang berani memegahkan dirinya di hadapan Allah. Saudara-saudara, tanpa kita sadari kadang-kadang kita bisa membuat kasih karunia Allah ini justru menjadi pencapaian diri kita sendiri, saudara. Seakan-akan itu karena kebaikan dan karena iman kita sendiri, bukan karena kasih karunia dari Tuhan. Apalagi saudara yang namanya kasih karunia dan anugerah seperti yang Allah berikan ini, tidak kita temukan dalam dunia ini, saudara. Tidak kita pernah temukan dalam kehidupan manusia di tengah dunia ini, karena itu milik Tuhan. Yang kita tahu dalam dunia ini adalah kita mesti kerja, kita mesti tunjukkan yang terbaik, baru kita akan mendapatkan pujian dan semuanya. Padahal kasih karunia Allah bukan diberikan seperti itu. Sehingga saudara kadang-kadang kita itu bisa kemudian menjadikan kasih karunia Allah itu sebagai kemegahan dan karena kebaikan dan kerja keras kita. Apalagi saudara, manusia itu punya sifat dasar. Nah, seperti yang dikatakan Paulus itu. Manusia itu sombong. Dan karena manusia itu sombong, saudara, maka dia seringkali bisa iri hati kepada orang lain. Nah, saudara, mungkin yang paling jelas kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-16, saudara. Perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur. Nah, saudara, dalam perumpamaan itu Yesus berkata kepada kita semua yang membaca, saudara, itu menceritakan tentang seorang tuan dari pemilik kebun anggur yang pada pagi-pagi hari dia keluar mencari para pekerja. Pagi-pagi benar dia cari, dia undang beberapa pekerja, ayo kamu ngapain, nganggur kan, ayo kerja sama saya. Tak kasih upah 1 dinar, itu upah pantes satu orang untuk bekerja seharian. Nah, jam 9 dia keluar lagi, pergi ke jalan, ke pasar. Banyak orang nganggur, dipanggil, ayo kerja sama saya kasih upah 1 dinar 1 hari. Wah, mereka mau senang ke kebun anggurnya bekerja di sana. Jam 12 siang dia keluar lagi, saudara, cari pekerja lagi. Ketemu orang nganggur lagi, ayo kerja ke kebun saya daripada kamu nganggur. Jam 3 sore dikatakan dia masih cari orang bekerja. Sampai dikatakan mestinya pekerjaan itu berakhir jam 6, jam 5 sore tuan kebun anggur ini masih cari pekerja. Dan kemudian tibalah waktunya menerima upah. Kita baca Matius 20 itu, saudara, dikatakan apa? Yang datang paling awal pagi-pagi itu dikasih upah 1 dinar. Yang paling akhir jam 5 sore bekerja itu pun diberikan upah 1 dinar. Tiba-tiba, saudara, yang bekerja paling lama itu ngamuk sama tuannya. Loh, kamu ini ya apa sih, Tuhan? Aku ini kan kerja paling lama. Kok dihitung upahnya sama seperti yang kerja cuma 1 jam? Tuannya ngomong apa, saudara? Kita kan sudah janjian 1 dinar sehari. Tapi, saudara, kalimat berikutnya itu menusuk dan menjadi perenungan kita. Atau sebenarnya Tuhannya ngomong, kamu iri hati ya? Karena aku begitu murah hati kepada mereka. Apa artinya, saudara? Loh, kamu itu gak sadar tak? Kamu itu pengangguran yang kemudian aku ajak untuk bekerja di ladangku. Masakan kemudian hanya dalam 1 hari itu, kemurahanku, kasih karunia yang kuberikan kepadamu itu, tiba-tiba berubah menjadi jasa, berubah menjadi pengakuan diri, berubah menjadi hebat-hebatan dan lama-lamaan. Dan iri hati mulai muncul dalam dirimu. Saudara, sehingga dalam gereja Tuhan kadang-kadang ini bisa terjadi, saudara. Bagaimana kemudian jabatan rohani, pelayanan itu menjadi pengakuan kita, menjadi tonjol-tonjolan kita, menjadi hebat-hebatan kita. Dan kita melupakan itu semua karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk boleh melayani Dia. Karena siapakah kita, saudara? Tapi saudara, tanpa kita sadari itu bisa berubah menjadi jasa-jasa kita. Sehingga saudara kadang-kadang ketika kita nggak sadar, kita kemudian mulai hitung-hitungan.
Kita mulai nggak seneng kalau nggak dihargai. Beberapa orang Kristen mulai moto nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan. Karena kasih karunia Allah tanpa disadari berubah menjadi jasa diri sendiri. Lalu mesti bagaimana saudara-saudara? Nah saudara, ayat yang ke-10 itu memberikan dorongan kepada kita. Hidupilah kasih karunia itu. Jangan diabaikan, jangan dilupakan, jangan gak dianggap lagi. Hidupilah kasih karunia itu. Ayat 10 mengatakan kepada kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Allah. Kemudian kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Diselamatkan, diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Stop sampai di sana? Enggak. Allah ingin kita itu kemudian hidup untuk melakukan pekerjaan baik bagi Dia. Jangan berhenti saudara. Jangan diabaikan kasih karunia itu. Hidupilah kasih karunia itu untuk apa? Untuk hidup kita ini melakukan apa yang baik. Mempersilahkan Allah bekerja dalam hidup kita untuk menunjukkan apa yang baik melalui kehidupan kita. Orang sering kemudian mensederhanakan ini. Lakukan, tunjukkan apa yang baik melalui kehidupanmu yang sudah diselamatkan dalam Kristus. Jadi saudara, perbuatan baik, apa yang baik dalam hidup kita, itu bukan lagi kita lakukan untuk mendapatkan kasih Allah, untuk mendapatkan perhatian Allah. Enggak saudara, kita sudah mendapatkan itu. Bahkan ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Tapi saudara, kita itu kemudian berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena itu kita rindukan adalah buah dari kasih karunia Allah dalam Kristus. Saudara, tapi ketika bicara tentang perbuatan baik, hidup yang baik sebagai buah dari keselamatan dalam Kristus itu kan tidak mudah saudara ya. Tidak mudah kan? Kita sadar sekali tidak semudah itu. Kita itu percaya Kristus, kemudian kita itu berubah menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan perbuatan baik. Rasul Paulus sendiri saudara dalam Roma pasal yang ke-7 itu juga menyaksikan pergumulannya saudara. Bagaimana dia mengatakan dalam Roma pasal yang ke-7 saudara, ayat yang ke-19 sampai ke-23. Paulus mengatakan secara simpulannya, dia mengatakan dalam diriku, dalam akal budiku, aku pingin melakukan hukum Allah, aku pingin melakukan firman-Nya. Tapi dalam diriku juga, dalam dagingku, tubuhku ini aku sadar ada hukum lain itu sedang menarik aku untuk jauh dari Tuhan. Aku tahu apa yang baik, kata Paulus, tapi aku justru melakukan apa yang gak baik. Sampai Paulus mengatakan, aku ini celaka. Aku tahu apa yang baik, aku tahu apa yang harus kulakukan di hadapan Tuhan. Tapi justru seringkali yang kulakukan adalah apa yang justru berlawanan dengan itu. Celakalah aku ini. Dan saudara sebagai anak Tuhan, kita pun sadar saudara, kita ada dalam pergumulan yang sama. Kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang firman Tuhan mau. Tapi saudara kita tahu sekali dalam diri kita itu seperti ada yang ingin menarik kita untuk jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, karena itu kita tahu tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup bagi pekerjaan baik yang Tuhan inginkan itu adalah saudara, kita ini masih bertarung dengan godaan dosa yang ada di dalam tubuh daging kita ini, saudara. Saudara, jangan salah mengerti, saudara. Di dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Di dalam Kristus, ya dan amin, kita sudah menjadi orang benar di hadapan Allah. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Di dalam Kristus, bukan karena diri kita, bukan karena hebatnya kita. Tetapi, saudara, di dalam diri Kristus, di dalam Kristus, walaupun kita sudah diselamatkan dan sudah dilepaskan dari dosa, ternyata di dalam kehidupan kita setiap hari, seperti yang Paulus nyatakan itu, kita ini masih menghadapi godaan dosa, saudara. Kita masih menghadapi godaan dosa. Apalagi kita ini masih hidup dalam tubuh daging yang punya keinginan dan hawa nafsu ini, saudara. Nah, cuma Paulus mengingatkan, jangan biarkan dirimu digoda dan jatuh kembali di sana. Karena kamu sudah menjadi milik Kristus. Dia masih bisa menggodamu. Dosa masih bisa menggodamu. Engkau masih hidup dalam tubuh dagingmu yang punya hawa nafsu dan keinginan. Kadang-kadang perbuat kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita harus hadapi. Tetapi jangan biarkan engkau kalah. Karena engkau sudah menjadi milik Kristus.
Nah sehingga saudara dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 19 Paulus mengatakan, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jangan biarkan lagi hawa nafsu menguasai dirimu. Jangan biarkan lagi engkau seperti orang yang gak punya pemahaman tentang Tuhan. Jangan biarkan itu. Saudara, Paulus mengatakan itu bukan untuk menuduh kita, menghakimi kita. Bukan untuk mengata-ngatai kita. Orang Kristen kok sih mikir kotor. Orang Kristen kok sih mikir gak baik. Orang Kristen kok sih berbuat dosa. Saudara, Paulus mengatakan itu bukan untuk menuduh kita. Karena dia pun memahami itu, saudara. Dia pun menghadapi pergumulan itu. Paulus mengatakan itu karena dia sadar sekali. Dia dan orang Kristen dan kita semua menghadapi pergumulan itu dalam kehidupan kita. Untuk hidup menghargai kasih karunia Allah. Maka saudara, apa yang kita harus lakukan? Saudara, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama, Paulus mengatakan, mari kita sekarang hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Berpadanan, selaras dengan Injil Tuhan. Mari kita berikan hidup kita untuk ada di dalam tuntunan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita itu, roh kita, pikiran kita selalu disucikan oleh Tuhan. Tidak lagi menuruti manusia lama kita, keinginan hawa nafsu kita yang masih menggoda kita. Tapi kita itu dibaharui selalu di dalam roh dan pikiran kita untuk mencari apa yang Tuhan mau dan melakukannya dengan pertolongan dari Tuhan. Jadi saudara, keselamatan dalam Kristus itu memang bukan jasa kita, saudara. Sama sekali tidak ada kontribusi kita ketika kita diselamatkan dalam Kristus. Tetapi ketika kita mau menghidupi keselamatan kita, ketika kita mau menghidupi kasih karunia yang sudah kita terima itu, saudara, ada bagian kita sekarang. Apa itu? Memberikan diri kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Karena kita mengandalkan Dia, membutuhkan pertolongannya. Untuk Dia terus membaharui kita. Supaya kita nggak lagi mengikuti cara hidup kita yang lama, yang berdosa itu. Tapi kita kemudian mau dibaharui dalam roh dan pikiran kita untuk mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan kita belajar untuk menghidupinya. Walaupun pergumulan itu akan kita hadapi. Maka saudara-saudara, seringkali Anda diingatkan kan untuk berdoa, membaca firman, punya kelompok care, grup yang baik, saling menguatkan, saling diingatkan, saling ditegur. Untuk apa saudara-saudara? Bukan semata-mata baca Alkitabnya. Bukan semata-mata kemudian di absen, kemudian kita sudah baca hari itu. Enggak saudara-saudara. Tapi di sanalah kita belajar untuk dekat sama Tuhan. Memohon selalu pertolongannya dalam kehidupan kita. Untuk kita enggak lagi menuruti manusia lama kita, kebiasaan lama kita. Yang kita itu tahu hanya menimbulkan dosa. Tapi kita mau menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara, saya kasih contoh saudara-saudara ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat, itu contohkan salah satunya saudara-saudara, yaitu tentang kemarahan. Nah saudara-saudara, tentang kemarahan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, orang Kristen boleh marah enggak? Boleh saudara-saudara. Karena dikatakan di sana apabila kamu jadi marah. Bukan jangan marah apabila kamu marah. Tapi ketika marah, Paulus mengingatkan, jangan berbuat dosa. Nah, hati-hati di sini saudara. Ya, ketika engkau marah, mulai hati-hati. Jangan kau biarkan hawa nafsu, kebiasaanmu, atau kalau engkau seorang pemarah yang biasa meluapkan amarahmu dengan sembarangan, jangan biarkan itu mulai mengendalikan dirimu. Nah, carilah dan ingatlah kemudian. Engkau membutuhkan pertolongan Tuhan dan mau belajar bergumul dengan itu di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ini orang yang sebenarnya juga emosian, saudara. Ya, maka saudara-saudara, saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, saya mulai minta Tuhan, ingatkan saya, Tuhan, kenapa ya saya ini begitu mudah, kadang-kadang tersulut dan marah. Yang pertama, saudara, oh ya, saya itu gampang marah, terutama kalau saya itu perutnya kosong, lapar, saudara ya. Karena orang lapar itu otak bisa pusing semua dan kadang-kadang diapain marah-marah. Maka saudara, kalau seperti ini, yang pertama ya jangan kamu kemudian kalau lapar ya makanlah, ya toh, supaya kamu kemudian tidak membiarkan dirimu jatuh dalam pencobaan.
Maka saudara kalau saya lapar kemudian saya usahakan cepat-cepat mencari roti atau apapun, saya berusaha mengganjal perut saya. Maka saya tahu kenapa Paulus mengatakan, kalau engkau makan minum, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Artinya, Tuhan saya makan sekarang ini karena saya nggak pingin lapar. Saya nggak pingin otak saya pusing, kepala saya pusing, dan saya kemudian nggak memuliakan engkau. Maka saya ingin makan pun saya memuliakan engkau. Supaya tubuh saya fit, tubuh saya sehat, otak saya tetap terang, dan saya tidak sampai jatuh dalam pencobaan. Tapi saudara, ternyata kan kadang-kadang kita itu nggak selalu segampang itu kan. Kadang-kadang ada situasi di mana kita lapar tapi kita masih harus menahan. Dan di sanalah pergumulannya saudara. Maka kemudian gak cuma berdoa saudara, gak cuma baca firman dan diingatkan dan menjaga diri kalau lagi lapar supaya hati-hati. Maka saudara kadang-kadang saya juga membawa diri untuk berpuasa. Dengan sengaja berpuasa, terutama kalau Jumat Agung itu ikut ibadah doa puasa, ikut berpuasa sehari itu saudara. Untuk apa? Belajar bagaimana tidak membiarkan ketika lapar itu. Kemudian tiba-tiba tubuh menjadi gampang emosi, di mana saya belajar. Tuhan, aku mau merendahkan diri, belajar berpuasa. Menghadapi rasa lapar ini, yang bisa kadang-kadang menggoda aku untuk emosian hari itu. Aku mau belajar untuk membutuhkan engkau, menuntun aku, tidak menuruti hawa nafsu dan kelaparan dalam perutku yang bisa menggoda aku untuk marah-marah sejati-jatinya. Nah saudara, Paulus mengingatkan banyak hal. Tapi intinya adalah jangan biarkan dirimu yang sudah percaya kepada Kristus itu. Jangan biarkan dirimu kembali kepada cara hidup yang lama. Kembali kepada kebiasaan-kebiasaanmu yang lama. Bergumulah, mintalah pertolongan Tuhan untuk menghadapi dan menghidupinya. Walaupun Paulus pun memahami dan kita pun menyadari. Tidak mudah. Tapi kita tahu kita punya pertolongan karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita. Kita minta Tuhan saudara untuk mengalami kuasa kemenangannya itu. Untuk kita boleh berperang dengan dosa, dengan godaan, hawa nafsu itu. Yang kadang-kadang bisa menggoda kita dalam hidup kita. Saudara, dalam pergumulan seperti ini saudara, Paulus itu mengingatkan kita saudara. Kadang-kadang pikiran kita itu ketika menghadapi pergumulan seperti ini, pikiran kita itu bisa muncul pikiran-pikiran yang gak tepat. Yang bisa membuat kita menjauh dari kasih karunia Allah. Bahkan bisa membuat kita itu kemudian dipermainkan oleh iblis sang pendakwa kita. Saudara. Pikiran apa itu saudara? Pikiran-pikiran ketika kita itu jatuh, ketika kita itu gagal mungkin dalam pergumulan kita dengan dosa. Pikiran-pikiran dakwa yang sering kali membuat kita itu hancur dan justru gak mau dekat sama Tuhan. Contohnya apa saudara? Seorang teman pernah berkata kepada saya, iya saya tahu baca Alkitab itu penting. Nah dia mengatakan itu. Tapi setiap kali saya mulai dekat dan membuka Alkitab, dalam pikiran saya tiba-tiba muncul pikiran mendakwa. Alah seharian kowe buat dosa kok. Lapo baca Alkitab kok suci-suci wae. Nah saudara dia mengatakan dalam pikiran itu tiba-tiba muncul kayak gitu. Sehingga dia mengatakan aku itu kemudian mesti bagaimana. Kadang-kadang tak tutup firman Tuhan, sudahlah. Nah saya mengatakan jangan. Justru kita butuh Tuhan dan kita harus dekat sama firman Tuhan, sama Tuhan. Jangan biarkan pikiran yang justru menarik kita jauh dari kasih karunia Allah itu. Mempermainkan kita. Datang sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Dan isilah firman Tuhan, pikiran kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Nah sehingga saudara dalam pergumulan kita, saudara kadang-kadang kita bisa jatuh dalam pikiran seperti itu. Kita buat dosa, kita merasa gak pantas di hadapan Tuhan, kita merasa bersalah. Tapi justru kita makin jauh dari Tuhan. Kita bukan datang dan meminta ampun. Untuk sekali lagi Tuhan tolong kita di dalam Tuhan. Saudara mungkin yang bisa menolong kita adalah saya memberikan contoh sebuah lagu saudara ya. Saudara ada seorang penyanyi dari Amerika namanya Lauren Daigle saudara ya. Lauren Daigle ini kemudian punya lagu judulnya adalah You Say. Mungkin Anda tahu saudara lagu ini ya judulnya You Say. Lagu ini dapat penghargaan dari Grammy Award tahun 2019 sebagai lagu Kristen kontemporer terbaik. Saudara di dalam lagu ini diceritakan sebuah pergumulan yang mungkin juga Anda dan saya rasakan. Nah, dia mengatakan, aku ini, nah bahasa Indonesianya ya, I keep fighting, aku terus berperang dengan suara-suara dalam pikiranku.
Yang mengatakan, aku gak pernah cukup baik di hadapan Tuhan. Aku gak pernah cukup baik dalam dunia ini. Setiap kali itu muncul bohongan-bohongan, godaan-godaan yang mengatakan, aku tidak pernah akan mencapai apa yang pantas dalam hidupku ini. Nah, dia mengatakan dalam lagu ini, apakah aku ini hanya akan dihitung di hadapan orang dengan apa yang tinggi, apa yang kurang? Nah, sehingga dia mengatakan, Tuhan, remind me once again. Ingatkan aku lagi. Siapa aku di hadapanmu. Aku mau tahu itu Tuhan. Nah, sehingga dia mengatakan bukan dalam referennya. You say, Tuhan kau mengatakan, aku ini dicintai. Ketika aku tidak merasakan dicintai. Engkau mengatakan Tuhan, aku ini kuat di dalam Engkau. Ketika aku berpikir, aku begitu lemah dan selalu jatuh dalam dosa. Tuhan kau berkata, aku ini dipegang olehmu. Ketika aku ini jatuh tergeletak, aku enggak tergeletak. Karena Tuhan kau mengatakan, aku memegang Engkau. Tuhan engkau mengatakan, ketika aku merasa enggak dimiliki siapa-siapa. Tuhan kau mengatakan, aku adalah milikmu. Dan dia mengakhiri dengan sebuah pengakuan. Dan aku percaya. Apa yang kau katakan, aku percaya. Saudara-saudara, kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau percaya apa yang kau katakan dalam firman-Mu. Walaupun aku ini masih bergumul dengan dosa, aku bergumul dengan apa yang jahat dalam diriku. Aku ini anak-Mu Tuhan, aku mau percaya apa yang kau katakan. Murnikan pikiranku, supaya aku ini boleh terus belajar untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Aku bukan membiarkan pikiranku, hawa nafsuku yang menggoda dan terus membuat aku dan menguasai aku. Aku mau percaya kepada firman-Mu, datang kepada kekuatan-Mu, datang untuk bersandar kepada Tuhan. Dan saudara, ketika sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus, roti dan anggur. Kita diingatkan sekali lagi saudara, siapa Tuhan Yesus dan siapa kita yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, setiap kami yang sudah percaya kepada Engkau, firman-Mu mengatakan kami adalah milik-Mu Tuhan. Walaupun kami sadar sekali Tuhan, kami manusia yang begitu lemah, dan kami masih bergumul dengan dosa, dengan hawa nafsu. Bahkan sampai sekarang pun Tuhan, kami seringkali jatuh bangun di dalamnya. Tapi Tuhan, biarlah tipu muslihat iblis, biarlah pikiran-pikiran kami yang kadang gak benar, bukan yang menguasai kami ya Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus membaharui roh dan pikiran kami, untuk kami itu boleh terus datang dan bersandar kepada Tuhan. Baharui roh dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami selalu dekat dan menyerahkan diri kami untuk selalu hidup bersandar kepada Tuhan. Dan bantulah kami di dalam pergumulan kami ini, untuk kami boleh melihat kemenangan yang Kau sediakan untuk kami semua. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menerima perjamuan-Mu. Layakkan kami, sucikan kami, ingatkan kami sekali lagi, siapa kami dan siapakah Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Sebelum kita menerima roti dan anggur, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-23, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, perjamuan kudus itu bukan mau-maunya gereja, itu bukan mau-maunya pendeta dan majelis, tapi seperti dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara, ini adalah perintah dan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, gerejanya. Itu pada waktu malam di mana Tuhan Yesus akan diserahkan, dia mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid. Dan dia kemudian memerintahkan para murid dan semua orang yang percaya kepadanya untuk melakukan ini secara teratur. Untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia yang telah memberikan dirinya, tubuhnya untuk dipecahkan, darahnya untuk dicurahkan bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Sehingga saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan sekarang, kita adalah miliknya. Kita telah dimeteraikan untuk menjadi milik Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita diingatkan bagaimana kita mesti hidup sebagai milik Tuhan yang telah menerima kasih karunia itu dari Dia. Dan saudara-saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini dengan segala pergumulannya, kita tahu kita punya pengharapan, saudara-saudara. Karena kita menantikan kedatangannya yang akan mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan anak domba yang pasti akan lebih mulia dari apa yang kita lihat dan kita rasakan pada saat ini. Itu yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah dunia. Saudara, maka mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima roti dan anggur. Saudara, perjamuan ini disediakan untuk kita, untuk Anda yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah menerima peneguhan sidi, saudara. Saudara, bagi Anda yang belum dibaptis dewasa ataupun belum menerima peneguhan sidi, saya mengundang Anda di dalam imanmu, Anda menahan diri untuk tidak melakukan perjamuan ini lebih dahulu, sebagai wujud imanmu untuk menghargai, untuk menghormati perjamuan kudus Tuhan ini, sampai Anda dibaptis dewasa atau Anda menerima peneguhan sidi. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan meja perjamuan Tuhan untuk sekali lagi Tuhan di awal tahun yang baru ini mengingat akan pengorbanan-Mu. Bukan hanya itu ya Tuhan, mengingat kembali siapakah kami yang telah menjadi milik-Mu, yang telah Kau meteraikan, bukan karena hebat-hebatnya kami ya Tuhan, tapi karena Engkau sendiri yang menjaminnya. Tuhan, tolonglah kami untuk masuki tahun yang baru ini dengan selalu sekali lagi bersandar kepadamu dan berjalan dalam pertolongan Tuhan. Sucikan layakan kami dan pimpinlah kami ya Tuhan. Teguhkan iman kami sekali lagi ketika kami mengambil roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam ketika Tuhan akan diserahkan, ketika dia mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti dan kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan buat kamu. Ambillah dan lakukanlah untuk menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, mari kita mari kita memegang roti, dan mari kita memakannya. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan kemudian dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita mengambil anggur dan kita meminumnya.
Saudara, mari kita berdoa sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, di awal tahun yang baru ini Tuhan. Walaupun ibadah kami dan bahkan perjamuan ini masih berlangsung secara online. Tapi Tuhan, biarlah iman kami tetap diteguhkan. Bahwa ketika kami makan roti dan minum anggur, kami tahu ya Tuhan, kami bukan melakukan ini sembarangan, kami bukan melakukan ini dengan kosong tanpa arti, tapi sebagaimana Engkau ingatkan melalui firman-Mu. Kami mengingat akan Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami. Dan kami membawa nama-Mu itu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kami punya pengharapan, walaupun kami masuki tahun yang baru ini, dengan tantangan dan pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, jadilah Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpinlah dan peganglah hidup kami ini. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Kepada Tuhan kami menyerahkan tuntunan perjalanan kehidupan kami ke depan di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, bersama dengan seluruh jemaat dari segala penjuru dunia, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita sambil berdiri, tapi kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saudara. Berdoa teduh, ibadah kita selesai.